tergantung. Tapi yang jelas adalah kali ini kita akan bahas mengenai gimana sih cara untuk mapping di market yang harusnya kita gunakan untuk mendeteksi atau melakukan analisa di teknikal ya pada setiap harinya. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Kali ini saya mau sharing ke teman-teman mengenai gimana caranya mapping di market ya. Karena kalau kita setiap hari itu kita trading, pasti kita bakalan melakukan mapping dari pergerakan market hari ini itu bakalan ke arah mana. Nah, mapping ini biasanya lebih bagus kalau dilakukan di pagi hari. Kenapa? Karena kalau kita itu trading berdasarkan zona waktu dari market ya, waktu zona Asia memasuki zona Asia itu marketnya lagi sepi. Nah, pada saat market lagi sepi ini sangat bagus sekali buat kita mapping karena pergerakan marketnya belum begitu signifikan. Jadi kita bisa mapping dengan lebih enak dan juga tentunya tidak terjadi perubahan harga yang sangat berarti gitu ya. Kemudian begitu masuk ke market Eropa itu mulai kelihatan nih, ini cenderung dari pergerakan harga itu kecenderungannya bakalan ke arah mana, bakalan naik atau turun. Lalu zona-zona seperti reversal atau dari pergerakan harga itu yang terlihat koreksi itu juga terlihat di zona Eropa ini. Nah, puncaknya adalah di zona Amerika, yaitu di malam hari kalau di Indonesia ya. Antara jam 7 sampai jam 9 malam itu area atau waktu-waktu pada saat kita masuk ke zona Amerika. Pada saat masuk ke zona Amerika ini, teman-teman bisa full, artinya bisa perang langsung melawan market ya, karena pas waktu itu merupakan zona yang sangat-sangat menguntungkan sekali, volatilitasnya juga tinggi ya, tapi tentunya setiap hari juga berbeda ya, marketnya ada yang pas marketnya rame, ada yang pas marketnya sepi juga tergantung. Tapi yang jelas adalah kali ini kita akan bahas mengenai gimana sih cara untuk mapping di market yang harusnya kita gunakan untuk mendeteksi atau melakukan analisa di teknikal ya pada setiap harinya. Oke, jadi sebelum masuk ya, teman-teman yang pengen belajar trading untuk pemula, belum tahu trading sama sekali, teman-teman bisa bergabung di Gain Hunter. Di komunitas ini teman-teman bakalan kita bimbing supaya teman-teman itu bisa belajar, bisa trading secara mandiri tanpa mengikuti orang lain ya, tanpa ikut titip trading, ikut robot trading. Intinya teman-teman supaya teman-teman itu bisa trading secara mandiri. Silakan untuk link pendaftarannya teman-teman bisa gabung di gainhunter.com/free. Nah, buat teman-teman yang punya masalah trading, yang pernah trading sebelumnya ya, tapi punya masalah trading kayak misalnya portofolio tradingnya itu amburadul ya, ada posisi kuncian yang belum bisa tertangani, teman-teman bisa bergabung di Gain Hunter Mastery, bisa langsung konsultasi dengan saya ya. Jadi di Gain Hunter Mastery itu teman-teman bahkan bukan hanya dapat konsultasi saja, tapi juga dapat video-video edukasi, jurus-jurus trading, dan juga teman-teman bisa dapat Gain Hunter sinyal selama 1 tahun gratis. Silakan teman-teman daftar di linknya ada di gainhunter.com/mastery, ada di kolom deskripsi video di bawah ini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke gimana sih cara kita analisa ya, cara kita bikin mapping di market. Nah, kalau kita lihat di market pada saat ini, di gold market saat ini ya, di sini terlihat terjadi gold itu dia terjun bebas karena efek news di hari sebelumnya. Nah, pada saat gold itu terjun bebas karena efek news, biasanya itu dia bakalan retrace atau dia bakalan kembali ke posisi awal ya. Tetapi tidak selalu dia bakalan kembali ke posisi awal. Artinya kalau kembali ke posisi awal dia ada di atas ini ya. Tapi tidak selalu seperti itu. Nah, biasanya untuk
kembalinya itu sampai kemana, naiknya itu sampai kemana, biasanya sampai setengahnya atau bahkan bisa lebih. Nah, untuk mengukur ini teman-teman bisa menggunakan Fibonacci. Dengan menggunakan Fibonacci ini kita bisa membuat level-level penting dari pergerakan harga itu bakalan ke arah mana. Nah, coba kita langsung pasang saja ya dengan menggunakan Fibonacci ini. Kita pasang level 0 itu ada di bawah. Oh, ini kebalik ya. Level 100 ada di atas ya, level 1 kalau di sini ya. Level 1 ada di atas, level 0 ada di bawah. Nah, seperti ini. Di sini kita lihat bahwa ketika harganya itu retrace ya, dia mencoba untuk koreksi naik, dia sudah menembus di level 0,23,6. Nah, biasanya untuk retrace di level harga itu ada di 0,61,8 dari level Fibonacci, karena level Fibonacci ini itu merupakan angka golden ratio ya. Jadi angka ini itu yang paling banyak terjadi retrace atau harga itu koreksi sampai di level ini. Tapi dia masih ada di level 0,236, artinya ini pergerakan harganya masih jauh dan ini sudah tembus. Jadi pergerakan harga selanjutnya akan ke level 0,382 ya, level Fibonacci, artinya di 1837 untuk harga emas ya. Nah, pada saat seperti ini teman-teman bisa menunggu marketnya naik ya, menunggu marketnya naik. Nah, sembari teman-teman menunggu marketnya naik, teman-teman bisa pasang pending order buy stop ya, buy stop di atas sini dengan targetnya sampai sini. Pertama targetnya sampai situ. Jadi kita bisa mengambil momen pas marketnya itu naik sedikit seperti itu. Lalu kemudian ini kalau mapping seperti ini menggunakan Fibonacci ya. Kalau kondisi marketnya itu berbeda, kayak misalnya kita pindah ke pair yang lain, Euro USD misalnya. Nah, kondisi marketnya ini sama ya. Ini kita cari yang lain dulu. Euro USD JPY. Oke. Nah, ini kondisi market yang berbeda di USD JPY ya. Di sini kondisi market yang terjadi adalah dia awalnya tren naik, kemudian sudah mulai ada tanda-tanda akan terjadi penurunan. Nah, di sini mapping yang kita gunakan adalah dengan menggunakan level support resisten. Yang kita manfaatkan garis rectangle saja. Di sini kita ambil puncak yang paling tinggi, kemudian kita ambil lembah yang terdekat ya. Yang terdekat ada di sini. Dan kalau kita tarik ke belakang, lembahnya itu ternyata melewati dua lembah ya untuk area yang support yang bakalan kita pasang ini. Nah, jadi dia melewati dua lembah dan satu lagi harga sideways. Di sini ada candlestick yang memiliki badan kecil di sini. Nah, di sini ini merupakan mapping yang kita lakukan pada pagi ini. Nah, kalau teman-teman mau entry posisi sell, teman-teman bisa ambil target sampai di sini. Kalau teman-teman mau entry posisi buy, ya teman-teman bisa ambil target sampai di atas ini. Lalu titik entry-nya di mana? Nah, ini saat teman-teman mencari area konfirmasinya. Nah, untuk mencari konfirmasinya, kita bisa pertama menurunkan time frame-nya. Kita lihat di time frame yang lebih kecil. Atau kalau teman-teman sudah terbiasa dengan bentuk-bentuk dari market, teman-teman bisa cari area ini ya, area lembah ataupun puncak yang paling dekat ya. Tapi biasanya kalau buat mencari area puncak dan lembah yang paling dekat ini agak sulit ya. Lebih baik kita turunkan saja ke time frame yang lebih kecil. Kita turunkan langsung ke M15. Nah, di M15 ini kita ketemu ada ini nih, puncak yang paling dekat nih. Lembah yang paling dekat ya di sini. Jadi kita bisa buat area ini sebagai area konfirmator dan teman-teman bisa entry posisi. Jangan di sini ya, jangan tepat di sini, tapi kasih jarak agak ke bawah
di sini. Dan targetnya ya di sini ya, pas di area puncak, di area lembah ini ya. Tapi jangan tepat di areanya, jangan tepat di area support ini, kasih jarak di atasnya supaya ketika kena take profitnya itu kita langsung kena langsung gitu ya, langsung close secara otomatis, jadi nggak gantung lagi, nggak pas harganya nyentuh cuma sedikit itu kita nggak kena take profitnya tapi langsung kena gitu ya, seperti ini. Jadi posisinya adalah di sini entry posisinya, di sini take profitnya. Lalu stop lossnya di mana? Nah, di sini ada area yang bisa dipakai sebagai pemasangan stop loss. Itu. Ini kalau teman-teman entry posisi sell. Coba teman-teman di screenshot dulu ya. Ini untuk entry posisi sell seperti ini ya. Sekarang saya hapus dulu. Kalau kita entry posisi buy itu gimana? Ya, kita hapus dulu. Nah, untuk entry posisi buy, walaupun ini marketnya tidak mendukung ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting tetap kita bisa mencari peluang buy dan sell pada satu market, pada kondisi market yang seperti ini. Entry posisi buy kita cari puncak yang paling dekat sebagai area konfirmatornya. Kebetulan ada di sini ya, puncak yang paling dekat. Dan kalau kita garis ke belakang juga ada ini, area ini, dan ini. Ada banyak nih ya. Semakin banyak area yang dijadikan sebagai resisten ya, kalau ini ada di atas ya, itu maka resistennya semakin bagus. Kemudian targetnya ini sudah ada di time frame H1 tadi. Jadi kita bisa memasang target itu di bawahnya sini dan memasang open posisinya ya, entry posisinya itu di atas sini seperti ini. Jadi kita manfaatkan pergerakan kecil di sini. Ini bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman itu trading daily ya. Jadi targetnya malam hari, kalau nggak kena ini, nggak kena take profit ya harus di close bagaimanapun juga caranya, karena supaya posisi yang teman-teman buka itu benar-benar bersih dan nggak ada posisi nginep ya. Jadi harus cepet-cepet gitu ya, open posisinya harus cepet-cepet seperti itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman cara untuk mapping ya. Teman-teman bisa gunakan Fibonacci, bisa gunakan support resisten dengan mencari support resisten dengan cara kita melihat dari pola puncak dan juga lembahnya. Jadi pola puncak itu bisa dijadikan sebagai support ataupun resisten, dan juga pola lembah itu juga bisa dijadikan support ataupun resisten juga. Tools yang digunakan sudah disediakan di MetaTrader 4, atau teman-teman bisa menggunakan TradingView dengan menggunakan rectangle ya, untuk menggambarkan area support resisten yang lebih luas, nggak hanya cuma satu garis saja. Jadi dengan menggunakan tools yang sudah disediakan ini, kita bisa dengan mudah melakukan mapping di market dan juga menentukan di mana kita akan entry posisi, di mana kita akan trading, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk video sharing dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman silahkan bergabung di komunitas Gain Hunter. Teman-teman akan kita ajari ya bagaimana caranya trading yang benar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.